Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Fatimatu Zahroh dengan NIM 200200110049, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Saya Adinda Putri Biarti dengan nomor NIM 20020211050, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Fadiatul Ija, NIM saya 20020211051, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Hukum internasional. Urgensi hukum internasional. Semakin berkembangnya tatanan dunia, hubungan masyarakat semakin kompleks. Seiring dengan semakin luasnya cakupan yang tidak lagi dibatasi oleh batas teritorial, hubungan antar masyarakat ini secara otomatis akan menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan tidak hanya pihak-pihak yang masih dalam satu teritorial, tetapi tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak-pihak asing. Disinilah letak diperlukannya hukum perdata internasional yang diharapkan menjadi solusi persoalan di mana terkait unsur-unsur asing tersebut. Adapun beberapa contoh persoalan yang masuk dalam hukum perdata internasional. 1. Penanaman modal asing. 2. Nasionalisasi perusahaan. 3. Jual beli internasional. 4. Dui kewarganegaraan. 5. Perkawinan campuran dan lain-lain. Pengertian hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Hukum internasional merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenius. Istilah hukum internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa. Istilah ini digunakan diantaranya oleh James L. Brearley dan Daniel Patrick Moynihan. Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian, akan tetapi dalam perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini. Ruang lingkup hukum internasional. Mengenai ruang lingkup HPI, Sudargo Gautama menyatakan adanya berbagai pendapat atau pandangan. Yang pertama, HPI sama dengan Risk Passing Rates HPI yang terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Yang kedua, HPI sama dengan Choice of Law dan Choice of Jurisdiction menurut konsep ini. Yang ketiga, HPI sama dengan choice of law ditambah choice of jurisdiction dan condition des étranges dalam konsep ini. Yang keempat,
HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction, condition decentrales, dan nationalist menurut konsep ini. Subjek hukum internasional. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung atau pemilik hak dan kewajiban. Adapun subjek hukum internasional adalah sebagai berikut. Karakteristik hukum internasional negara. 1. Menurut internasional telah diterangkan oleh kekuasaan eksekutif yang merupakan institusi yang memiliki kewenangan kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional. Hukum internasional tidak mempersoalkan mempunyai wilayah pada hukum lokal. Pemerintah bisa dan kemampuan eksekutif memiliki monopoli luas terhadap penyediaan, penyelesaian, dan alternatif di tingkat internasional. Yang keempat, penerapan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional tidak mempersoalkan apakah sebuah rezim demokratis atau tidak. Yang kelima, hak atas komunitas untuk menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional tidak memberikan kemungkinan bagi modifikasi perbatasan wilayah. Yang keenam, hukum internasional tidak mempersoalkan kekuatan mengikatnya kewajiban internasional berdasarkan batas waktu. Sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa dan keputusan hakim. Yang keempat, ajaran ahli doktrin ahli hukum internasional sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional mempunyai klasifikasi, yakni 1. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan Hubungan secara hukum global internasional dengan dengan maksud dan hukum tujuan yang bersifat nasional. umum.
Menurut teori kedua, monisme, hukum organisasi internasional dan hukum internasional yang nasional memiliki saling keanggotaan berkaitan satu global sama dengan lainnya. maksud dan tujuan Hukum yang nasional bersifat tunduk spesifik. dan harus sesuai dengan Yang hukum ketiga, internasional. organisasi Menurut teori internasional dualisme, dengan hukum keanggotaan internasional dan regional hukum nasional dengan maksud merupakan dan tujuan dua global. sistem hukum yang terpisah, tidak Yang saling ketiga, mempunyai hubungan Palang Merah superioritas atau Internasional. subordinasi. Pada awal mulanya, Palang Merah Keberadaan hukum internasional merupakan menjadi kontrol organisasi dalam masyarakat ruang hukum lingkup internasional nasional dalam menjalankan yang hukum didirikan nasional oleh demi 5 orang tercapainya ketertiban dunia. kewarganegaraan Swiss, dipimpin oleh Henry Hubungan dan Koeman, irisan hukum yang adat bergerak dengan di hukum bidang ekonomi kemanusiaan. Indonesia. Kegiatan 1. kemanusiaan Hukum yang adat dilakukan merupakan oleh salah satu sumber Palang yang Merah penting untuk Internasional memperoleh mendapatkan bahan simpati pertimbangan dan bagi meluas hukum perdata di banyak ekonomi negara. Indonesia, baik untuk Yang keempat, dijadikan hukum Tata nasional Suci maupun Panditan. dalam memutuskan Tata suatu Suci perkara Panditan perdata diakui ekonomi. sebagai subjek hukum internasional. Hukum adat berdasarkan sebagai hukum kebiasaan tetap menjadi Lateran sumber tanggal hukum 11 selama belum Februari adanya hukum nasional utamanya. Hukum 1929 perdata ekonomi antara Indonesia yang pemerintah mengatur Italia tentang dan perkara Tata Suci tersebut. Vatikan mengenai Irisan hukum penyerahan adat dengan sebidang hukum tanah di perdata Roma. ekonomi Indonesia. Yang kelima, Alam hukum kelompok perdata, pemberontak. hukum perikatan Kaum bersifat terbuka, beligeransi pada atau awal setiap muncul perikatan sebagai memberikan akibat dari kemungkinan masalah setiap orang dalam untuk mengadakan negeri berbagai bentuk suatu perjanjian. negara berdaulat. Dan hukum kebendaan bersifat Yang keenam, tertutup, yang individu. artinya Lahirnya seorang tidak dapat Deklarasi membuat hak-hak Universal kebendaan tentang hak baru asasi manusia selain yang sudah ditetapkan dalam Declaration undang-undang. of Human Jadi hak Rights kebendaan yang pada diakui tanggal adalah 10 hak yang sudah Desember diatur dalam undang-undang. 1948 Sedangkan hukum adat tidak diikuti ada dengan pemisahan lahirnya seperti itu. beberapa Tidak ada konvensi pembedaan hak antara hukum asasi perikatan dan manusia hukum di kebendaan, berbagai tetapi kawasan. hukum adat menggunakan asas Yang ketujuh, kesepahaman. Perusahaan multifungsi. Hukum benda dalam hukum perdata internasional. Eksistensi MNC dewasa Bidang ini hukum memang benda merupakan merupakan salah suatu satu fakta bagian yang dari tidak bisa kajian hukum disangkal perdata lagi. internasional. Di beberapa Di tempat sampingnya terdapat negara-negara bidang hukum dan perkawinan dan organisasi bidang hukum internasional kontrak. mengadakan Hukum perdata internasional mempunyai dengan beberapa asas perusahaan-perusahaan untuk menjamin berlangsungnya multinasional hukum benda yang ini. kemudian Antara melahirkan lain, hak-hak dan A. kewajiban Asas internasional. nasionalitas disebut Subjek juga hukum asas internasional kebangsaan, juga secara dapat umum merupakan asas didefinisikan yang sebagai menempatkan pihak kepentingan, yang dapat dibebani keperluan, hak dan untuk kewajiban sepenuhnya yang bagi diatur oleh masyarakat di suatu wilayah hukum negara internasional tersebut. atau B. setiap negara. Asas domisili. Badan hukum Berdasarkan atau asas manusia ini, yang status dan memiliki kewenangan hak dan personal kewajiban seseorang dalam ditentukan hubungan berdasarkan hukum internasional. domisili atau hukum tempat kediaman permanen orang tersebut. C. Pilihan hukum dengan lex mercantoria, yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima secara umum dalam praktek perdagangan internasional tanpa merujuk kepada suatu sistem hukum nasional tertentu. D. Lex fori, mendasarkan kepada hukum dan tempat gugatan atas benda itu diajukan. E. Lex loci contractus, mendasarkan kepada hukum di mana diputus di tempat pembuatan kontrak kebendaan. F. Cause of law, sistem hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda-benda itu. G. The most substantial connection, yang memiliki kaitan yang paling nyata dan substansial terhadap transaksi yang menyangkut benda tersebut. H. The most characteristic connection, diberlakukan sistem hukum di mana tempatnya berasal dari pihak yang dianggap memberikan prestasi khas suatu jenis atau kontrak benda tertentu. Hukum perikatan dalam hukum perdata internasional. Perikatan atau kontrak perdata internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerjasama. Kontrak perdata internasional merupakan sebuah perjanjian atau kontrak yang terdapat unsur asing. Unsur asing tersebut bisa terkait dengan subjek, objek, maupun lokasi pembuatan atau pelaksanaan perjanjian. Terkait dengan subjek, yaitu mereka berbeda kewarganegaraan atau domisili. Terkait dengan objek, yaitu objek dari perjanjian tersebut berada di luar negeri. Hubungan kontrak perdata internasional seringkali mengalami hambatan. Oleh karena itu, dibuatlah solusi dengan diadakannya pilihan hukum yang diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian kontrak perdata internasional. Adapun pilihan hukum adalah
Hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian meliputi objek pengaturan hak dan kewajiban atau untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Secara umum terdapat jenis pilihan hukum antara lain 1. Pilihan hukum choice of law. 2. Pilihan forum choice of jurisdiction. 3. Pilihan domisili choice of domicile. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.